firman-Mu Tuhan, dalam mengangkat tindakan turut maksud-Mu. Agar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Pengakuan iman rasuli. Nama Tuhan kami tuntutkan berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita meningkatkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita
dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan azas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokohnya perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudaraku yang kekasih, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dengan bernyanyi Kidung Kesan 404 dan meja perjamuan dipersiapkan. Mari